kita juga mulai sinkronisasi untuk persiapan PON 2028. Memang kan sepertinya ada diskusi bahwa NTT, NTB itu tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama. Tetapi tentu dengan situasi saat ini memang kan pembangunan fasilitas tambahan itu tidak dimungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerjasama kami dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito juga, ya kemarin sudah ditandatanganin, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal, ya, termasuk fasilitas olahraga tentunya. Nah, jadi salah satunya tidak ada venue baru. Ya, dan ini trennya di dunia sudah seperti itu. Ya, kalau kita lihat juga persiapan Olimpiade di Brisbane, di banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal. Jadi itu, nah disitulah kita bicara apakah nanti NTT NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan. Saya sangat welcome, saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan PONI-nya baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana, saya nggak tahu. Jadi suratnya memang belum saya keluarkan. Nah, kalau mereka sudah baru kita keluarkan. Maksudnya jadi penyangga gitu? Kamera Pak. Penyangga. Ya, karena memang kan kembali payung hukumnya mesti ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu administrasi baru ke depannya. Jadi saya minta payung hukumnya ada. Ya tentu kami Kemenpora senang dengan adanya NTT NTB menjadi tuan rumah. Artinya kan pembangunan olahraga, ini bukan secara gedung ya, pembangunan olahraga bisa mulai juga membangun Indonesia Timur gitu. Karena kita tahu banyak sekali bakat-bakat yang tersembunyi dari Indonesia Timur, baik Papua, Maluku segala. Dan disinilah tentu keberpihakan kita menjadi nyata. Nah, tetapi tentu yang kita tidak mau jangan sampai nanti APBD tidak mencukupi, padahal banyak kepentingan APBD lain yang bisa dipergunakan untuk masyarakat, tidak hanya olahraga. Nah, ini yang kita jaga, jadi memang kita pantau, kita sudah telepon-teleponan, nanti kita juga akan mengirimkan tim bertahap, tapi setelah nanti payung hukum dari KONI yang menyatakan tadi NTT, NTB, dan juga Provinsi Penyangga. Pak, tapi ada atlet tertentu yang dilarang mengikuti PON, kayak misalnya tenis meja kan PT Messi keluarkan. Kita sudah akan konsolidasi, memang masih ada hutang 3 cabang olahraga yang masih dualisme, yaitu tenis meja, fencing, dan tinju. Nah, kita sudah waktu itu memberikan deadline sama KONI dan KOI. Alhamdulillah waktu itu sepak takraw terjadi konsolidasi. Nah, yang 3 ini mungkin kita kasih waktu lagi sedikit, kalau tidak nanti kami Kemenpora akan coba mengambil peran lebih besar. Dan yang intinya di Asian Games kalau bisa targetnya tidak ada lagi dualisme, harus jadi satu. Ya karena tadi kembali isunya banyak atlet juga dikorbankan, apalagi kalau kita persiapan untuk pelatnas Asian Games, SEA Games itu sudah mulai di tahun ini, khususnya yang SEA Games. Kan jangan sampai nanti karena kendala administrasi akhirnya dana pelatnas tidak bisa mensupport para atlet yang sedang dipersiapkan, Bu.